kenapa tuntutan? Ketika kemudian kita melihat patologi pertambangan yang ada di Kabupaten Barat Timur, ini kemudian jangan menjadi solusi bagi seluruh warga masyarakat Halmahera Timur. Mulai dari Salam Gede, harga mati sampai Sentosodo. Kemudian yang berikut, kita coba menengok sejarah Kabupaten Barat Timur sudah usianya 17 tahun, tetapi kemudian ketimpangan dan seluruh perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Barat Timur tak lagi menjadi solusi. Maka kehadiran kami dari Front Mahasiswa Halmahera Timur kembali menduduki kantor DPRD untuk mendesak kepada Ketua DPRD dan Komisi 3 untuk segera dihadirkan. Kalau tidak dihadirkan saat ini, maka kami akan menduduki kantor DPRD sampai satu hari ini. Olehnya itu, kepada kepolisian serta pimpinan tertinggi untuk menghadirkan Ketua DPRD, perlu kami sampaikan bahwa semua yang terjadi di Kolongan adalah tanggung jawab orang-orang yang berpikir. Kawan-kawan sekalian selalu semangat, karena kehadiran kita adalah lain untuk memperjuangkan seluruh representasi masyarakat. Maka kita harus bertekad, dan kemudian selama dia dihadirkan Ketua DPRD, maka kita tentu akan menduduki sampai besok. Perlu saya sampaikan bahwa ketika kemudian kita menengok usia Kabupaten Barat Timur sudah 17 tahun lamanya, tetapi kemudian problematika mulai dari korporasi sampai ke pembangunan serta berbagai ketimpangan yang lain ini kemudian menjadi kerisauan anak negeri, bahkan seluruh masyarakat Kabupaten Barat Timur. Olehnya itu, mulai dari pendidikan, padahal ketika kemudian kita berlanjut pada ada 3 fungsi DPR sesuai dengan regulasi, yakni fungsi kontrol, fungsi legislasi, serta fungsi pengawasan. Kami meminta fungsi kontrol DPRD Kabupaten Barat Timur karena bagi kami fungsi kontrol DPR itu masih lemah. Kemudian yang berikut kaitannya dengan pendidikan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ada berbagai syarat beasiswa yang perlu diakomodir oleh pihak Antam serta pemerintah daerah. Tetapi kemudian pembagian zonasi beasiswa ini kami rubah dan kami mendesak untuk menghapus ring. Jadi tidak ada lagi ring antara ring 1 dan ring 2, tetapi secara kolektif mulai dari Sondo sampai ke Soli itu harus dipenuhi beasiswa, baik S1 sampai S3. Ini yang menjadi tuntutan kami di kesempatan yang berbahagia ini. Kemudian yang berikut, kami melihat juga bahwa DPRD dan pemerintah daerah belum mendesak serta mengawasi Antam. Maka kehadiran kami di sini mengajak kepada DPRD untuk bahkan Ketua DPR dan Komisi 3 untuk kemudian hadir, kita hearing bebas terkait dengan tuntutan mahasiswa di usia yang berbahagia ini. Siap tegas lagi, kalaupun di saat ini tidak dihadirkan Ketua DPRD serta Komisi 3, maka seluruh mahasiswa akan menduduki kantor DPRD sampai besok. Maka kami mendesak kepada Polsek serta Polres untuk kemudian menghadirkan Ketua DPRD. Saya ingin sampaikan lagi bahwa usia 17 tahun itu bukan usia yang kecil, bukan usia yang dini, tetapi usia yang beranjak kedewasaan. Tapi kemudian kita melihat pembangunan, kita melihat pendidikan, ekonomi, politik, ini belum disolusi oleh pemerintah daerah serta DPRD. DPRD jangan hanya diam, tetapi kemudian DPRD harus menjalankan 3 fungsinya, yakni fungsi kontrol, fungsi pengawasan, serta fungsi legislasi dan fungsi pendanaan. Ini 3 fungsi DPR yang perlu diketahui. Saya akan memberikan kuliah umum kepada DPRD. Kalaupun kemudian DPRD belum paham, maka saya akan memberikan pemahaman kepada DPRD yang sempat ada di kesempatan yang berbahagia ini. Kemudian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang otonomi daerah, daerah memiliki tanggung jawab full untuk kemudian melihat anak negeri. Karena perusahaan sudah berusia 17 tahun yang beroperasi di Kabupaten Barat Timur, tetapi kemudian untuk menunjang potensi sumber daya manusia ini belum maksimal. Olehnya itu kehadiran kami di sini mendesak kepada DPRD untuk memanggil PT Antam untuk kemudian menyampaikan serta mendengar keluh kesah mahasiswa yang saat ini hadir di kantor DPRD. Kemudian yang berikut lagi, kita melihat soal COVID ini kemudian tidak ada transparansi oleh pemerintah daerah. Ada 16,7, tetapi kemudian dalam penindaklanjuti soal COVID-19 ini juga belum maksimal. Kami mendesak kepada DPRD juga di kesempatan yang berbahagia ini untuk melihat secara real
soal ketimpangan yang ada. Yang berikut, saya ingin sampaikan kepada DPRD juga bahwa kami menuntut copot Kadis Dispora karena bagi kami dia tidak lagi menjalankan fungsinya sebagaimana fungsinya di Cesar, serta dia merangkap jabatan antara Kadis Dispora serta Cesar. Maka kami mendesak DPR untuk memanggilnya dan mengevaluasi Kadis Dispora karena bagi kami dia sudah tidak lagi menjalankan fungsi dan tanggung jawab tupoksi dia sebagai Kadis Dispora. Mungkin itu saja beberapa penyampaian kami. Saya memberikan kesempatan kepada saudara moderator. Namun sebelum saya tutup, saya ingin sampaikan bahwa semua yang terjadi di Pulau Langit adalah tanggung jawab orang-orang yang berpikir bersama dengan kebaikan dan kebajikan, adalah tanggung jawab orang-orang yang beriman. Kepada saudara moderator, silakan.